Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara webinar Atlas berkolaborasi dengan Intan Pariwara. Sebelumnya kami dari tim panitia memohon maaf sekali Bapak Ibu atas kesalahan teknis yang tadi terjadi, terutama yang sudah menunggu di YouTube baik di Zoom. Yang di YouTube Bapak Ibu boleh bergabung bersama kita di Zoom karena masih longgar sekali tempat kita di Zoom, jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk aja di Zoom-nya. Oke. Baik, nah sebelumnya boleh open cam dulu Bapak Ibu supaya kita tuh bisa melihat ya wajah-wajah cerah Bapak Ibu, dan saya ingin cek dulu semangatnya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kita hari ini. Boleh? Sambil di kolom komen saya ingin tahu Bapak dan Ibu ini berasal dari mana saja sih? Mengajar di sekolah mana? Dari kota apa? Boleh yuk diramein kolom komentarnya. Oke, halo Bapak Ibu semuanya. Kayaknya masih ada yang di sekolah ya, Ibu Nani, yang terlihat di layar saya Pak Fatur. Oke, halo semuanya. Dari mana aja nih? Ada yang dari Pandeglang, Kota Nunukan, Lampung Selatan. Wow. Oke, halo Bapak Ibu semuanya, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Yang di YouTube, yuk boleh beralih ke Zoom karena Zoom kita masih longgar sekali, jadi silahkan langsung join aja di Zoom kita ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, nah sekali lagi hari ini webinar kita tuh berkolaborasi dengan Intan Pariwara. Jadi ini adalah acara kita yang kedua berkolaborasi dengan Intan Pariwara, dan hari ini sore ya lebih tepatnya, sore ini tema webinar yang akan kita bahas yaitu mengenai rahasia pembelajaran berdiferensiasi konten untuk English teachers. Nah, di kesempatan hari ini kita memiliki dua narasumber yang luar biasa dari Atlas, tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, yaitu ada Kak Tasya sebagai core developer. Halo Kak Tasya, selamat sore Kak. Halo Siti, selamat sore Bapak Ibu. Iya Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Sehat? I'm great, thank you. Wow, nice. Oke, tentunya sudah tidak sabar untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini hari ini ya Kak. Baik. Nah, yang kedua narasumber kita yaitu Pak Tommy Yonatan Kumala selaku CEO of Atlas. Halo Pak Tommy, selamat sore Pak. Halo, selamat sore Bapak Ibu dan juga Siti. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Kabarnya luar biasa hari ini. Oke, nice. Baik. Bapak Ibu semuanya pasti udah nggak sabar lagi ya dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita yang luar biasa. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video kata sambutan dari CEO of Atlas berikut ini. Hai Atlazen, nama saya Tommy Yonatan Kumala, saya selaku co-founder dan CEO dari Atlas. Saya dulu pendidikan, sarjana pendidikan di salah satu universitas di Jakarta, kemudian saya terbang ke New York untuk studi di Columbia University, mengambil TOEFL sebagai major dan Education Leadership sebagai minor. Saya lihat di sini, apalagi dengan adanya pandemi, pembelajaran menjadi jarak. Dan untuk pembelajaran bahasa, terutama kita berbicara bahasa Inggris ya, yang memang bukan bahasa ibu di Indonesia, itu kan pentingnya ya adanya elemen interaksi, elemen praktek yang kadang-kadang saya rasa masih akan terhambat dengan adanya jarak ya, dan dengan adanya keterbatasan fasilitas dan resources. Nah, di sini Atlas hadir untuk memfasilitasi semua itu, supaya pendidikan berkualitas tetap bisa berjalan dengan sangat lancar. Jadi alasan mengapa Atlas hadir, ya, mengapa saya dan tim Atlas membuat Atlas adalah karena
kita semua ingin untuk pendidikan bahasa Inggris Indonesia nggak hanya terjadi di kota ya, namun juga terjadi di seluruh daerah Indonesia. Kita ingin menjangkau seluruh siswa di Indonesia dari yang di kota, desa, sampai daerah terluar. Dimana kita juga ingin merevolusikan ya, secara tidak langsung kita ingin meningkatkan apa yang dipelajari dan juga bagaimana students dan teachers itu mengalami sebuah proses belajar mengajar. We want to revolutionize it. What and how students learn and what and how teachers teach. Dengan salah satunya tadi bahwa kita ingin mendigitalisasi pendidikan formal bahasa Inggris di Indonesia. Kalau teman-teman dengar kata atlas, itu kan pastinya biasanya kita tahu di Indonesia itu ada buku ya, buku peta yang menunjukkan berbagai daerah, negara di seluruh dunia. Nah, atlas dinamakan atlas karena kita percaya bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu membuka pintu menjadi jembatan terhadap dunia. Artinya apabila students atau insan-insan muda Indonesia bisa berbahasa internasional, yakni bahasa Inggris, kita percaya bisa menjadi sebuah batu loncatan ya, sebuah dorongan, sebuah instrumen supaya semua insan muda Indonesia bisa berpikir global dan juga bisa lebih berkompetensi secara internasional. Saat saya mengajar di New York, saya mengajar bahasa Inggris di sana dulu, mengajar selama masa pandemi. Kebetulan saya mendapat kesempatan untuk masih bisa mengajar. Dan saya mengalami itu sendiri di New York, di mana saya mengajar online, kemudian saya harus 3 bulan kemudian kembali secara tatap muka. Di situ saya merasa bahwa tidak ada beda yang signifikan. Saya rasa dengan pembelajaran online kita memberikan yang terbaik dari segi guru, dari segi sekolah terhadap students atau siswa kita masing-masing. Makanya akhirnya saya melihat bahwa platform online yang ada di Indonesia itu masih bentuknya sebagai suplementasi atau pembelajaran tambahan yang saya rasa dapat juga diimplementasikan di sekolah pada umumnya atau pendidikan formal. Makanya saya membuat atlas ini. Atlas memiliki banyak keunggulan yang saya di mana tim Atlas sudah membuat sebuah ekosistem pendidikan bahasa Inggris yang berisi banyak sekali instrumen bagi siswa, bagi guru, melakukan pelajaran bahasa Inggris ya, proses belajar mengajar yang sangat efektif karena dalam ekosistem tersebut kita punya videos, animated videos, assessments, latihan online, kemudian messaging online juga, dan seperti games. Masih banyak lagi yang sangat mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Untuk Atlazen, saya ingin semua Atlazen untuk merasakan belajar menggunakan Atlas. Karena Atlas bukan hanya menggunakan kurikulum nasional yang mempersiapkan seluruh Atlazen untuk ready mereka belajar untuk ujian ya, ujian kelulusan, ujian tengah semester, ujian bahasa Inggris apapun itu. Namun juga kita sudah menyempurnakan itu menjadi sebuah pendidikan yang lebih memotivasi dan juga lebih efektif dalam pemahaman bahasa Inggrisnya. Tommy, CEO dari Atlas, ingin mengajak seluruh Atlazen di Indonesia untuk menggunakan Atlas sebagai teman belajar bahasa Inggris kamu. Oke, baik. Itu dia kata sambutan dari CEO of Atlas, Pak Tommy Yonatan Kumala. Dan for your information,
information untuk Bapak Ibu semua yang belum tahu, Atlas itu mengeluarkan buku apa dan apa sih sebenarnya produknya. Nah, jadi Atlas itu mengeluarkan buku bahasa Inggris yang terintegrasi dengan LMS. Ada banyak fitur-fitur di dalamnya yang bisa mendukung pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak dan Ibu. Dan kita kerjasama bareng Intan Pariwara. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu penasaran tentang buku Atlas, bisa langsung kontak ke tim Intan Pariwara terdekat di kota Bapak Ibu, karena timnya tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Nah, perlu saya ingatkan juga nih untuk Bapak Ibu, harus mengikuti acaranya hingga akhir. Kenapa? Karena presensi nantinya akan kita bagikan di akhir acara untuk mendapatkan e-certificate dari webinar ini. Nah, langsung saja karena Bapak dan Ibu pasti sudah tidak sabar lagi mendengarkan materi yang pertama dari Kak Tasya. Oke, Kak Tasya? Ya, halo Oke, Siti. baik. Baik, materi yang pertama dari Kak Tasya yaitu berjudul Create Your Differentiated Instruction for English Lesson with Atlas. Untuk Kak Tasya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you. Selamat sore Bapak Ibu. Welcome to our webinars. Today I'm going to talk about cara diferensiasi konten ketika kita mengajar di kelas yang memiliki level students yang berbeda-beda. Kita mulai ya. Oke, perkenalan singkat, saya adalah kurikulum manager di Atlas. Saya membuat konten dan kurikulum. Saya juga memiliki pengalaman sebagai English teacher selama lebih dari 10 tahun dan juga I still learn a lot from fellow teachers dari banyak melakukan research. And I'm also active on sharing tips for teaching on my Instagram and on my YouTube channel. Nah, saya seperti Tommy juga, I also went to the UK untuk S2 Bahasa Inggris dengan beasiswa LPDP, lalu setelah itu saya pulang untuk ngajar di lembaga bahasa. Dalam salah satu kelas saya, yang paling ekstrim itu adalah ketika saya ngajar anak-anak yang mau IELTS, they have to reach 6.5 IELTS, tapi di kelas saya itu beragam sekali, ada yang baru belajar bahasa Inggris, ada yang memang levelnya udah tinggi, jadi it's the real challenge when I have to differentiate my content untuk mengajar agar semua student saya itu terbantu, agar konten yang saya ajarkan itu menyentuh semua level, nggak hanya untuk level rendah atau level tinggi aja. Nah, jadi untuk itu saya akan berbagi tipsnya untuk Bapak Ibu hari ini. Nah, kira-kira apa ya alasan kok bisa ya students dalam satu kelas itu bisa beda-beda levelnya? Alasannya karena they have different needs, they have different motivation, juga berasal dari social dan economic background yang berbeda, dan cultural background-nya juga berbeda-beda. Maksudnya seperti apa? Karena mungkin ada siswa yang sebelum dia masuk ke kelas kita, they already have so much exposure in English, mungkin ada yang belajar dari kecil udah diajarin orang tuanya, ada yang les di luar, ada yang mungkin ketika belajar, they prefer reading, visual ya, visual learners, ada yang lebih suka belajarnya secara mendengar, auditory, ada yang suka belajar bahasa Inggris lewat melakukan sesuatu gitu. Jadi gaya belajar yang berbeda, exposure bahasa Inggrisnya beda, dan usia untuk mulai belajar bahasa Inggris pun berbeda. Gitu ya. Nah, kalau kita punya students yang mixed level di dalam satu kelas, mereka sebenarnya bisa saling bekerja sama gitu, saling mengajarkan, kita juga lebih punya beragam activities di dalam classroom untuk menjembatani semua ini. So actually having a lot of different levels in your classroom can be a lot of fun. Nah, tapi juga kalau kita punya mixed abilities dalam classroom, if we don't keep the balance right, mungkin kita terlalu fokus dengan level yang rendah, yang level tinggi akan merasa bosan. If we were to focus on the high level, mungkin yang level rendah merasa stres gitu. Nah, gimana cara menyeimbangkannya? Kita harus menyesuaikan bahan ajar dengan level murid kita. Kenapa perlu? Karena material yang diterbitkan oleh pemerintah, baik dari penerbit luar, itu didesain agar seglobal mungkin. Jadi agar supaya students dipakai menyesuaikan dengan level siswa pada umumnya. Sometimes
kita harus menyesuaikan materi yang ada ini dengan specific needs di kelas kita. Jadi caranya we have to develop our own materials. Kita pilih yang terbaik untuk students kita karena kita mengerti bagaimana, kita yang paling ngerti kan. As a teacher we know apa yang mungkin kurang bisa ditangkap oleh anak kita, apa yang cocok untuk mereka. That's why we as a teacher need to know our students first. Oke, nah sekarang gimana sih cara adapting for low level dan high level? Untuk low level, we have to simplify our instruction. Okay, we have to simplify our instructions. Lalu kita juga harus mengurangi kegiatan production gitu, kegiatan writing dan speaking. Karena untuk low level, it's very stressful kalau mereka belum punya enough vocabulary knowledge untuk melakukan writing dan speaking. Jadi jangan dikasih tekanan yang berlebihan di sana, kita decrease. Nah, we need to build their confidence. Then we need to give more examples and we need to keep them involved. Untuk high levels, they need to have more challenge. Kalau enggak mereka cepat bosan di kelas. We need to increase writing dan speaking, kebalikan dari yang low level. Kalau yang low level kita mungkin jangan terlalu sering dikasih itu, tapi kalau high level, because they need more challenge, we increase their writing and speaking. We need to keep their confidence, jangan mereka ini harus diberi banyak panggung gitu ya. We make them as leaders to keep them involved, karena kalau mereka merasa ignored, they will feel unmotivated to learn. Mereka kayak ngerasa, ini mah pelajaran aku gampang, aku nggak perlu belajar di kelas ini. Pasti kita punya kan students yang seperti itu. That's why kita harus kasih mereka a chance to do more with the language in our classroom. Oke, nah bagaimana dengan sistem classroom management-nya? We can group them together. Jadi kita bisa mix dalam satu kelompok high dan low level learners. Dengan cara itu, high level bisa help lower level. Jadi dengan cara mengajarkan ke temannya yang low level, high level actually are more challenged dan mereka bisa retain apa yang mereka pelajari dengan lebih mudah gitu. Karena cara terbaik untuk belajar sesuatu adalah mengajarkan orang lain. We promote collaborations and we foster a sense of belonging karena semuanya bisa bekerja sama dalam satu kelompok. Atau kita juga bisa groupingnya seperti ini. Di beberapa tugas kita bisa grouping yang high secara terpisah dengan yang low ketika mereka need more challenges. Oke, ketika mereka butuh tantangan gitu ya. Sementara untuk low level mungkin disatukan ketika mereka perlu merasa secure. Jadi nggak terlalu, mungkin tugasnya jangan yang terlalu diburu-buru atau terlalu tinggi gitu. Oke, next. Ada cara yang namanya itu station rotation. Station rotation ini bisa dicoba di kelas yang memiliki akses terhadap internet yang bagus, atau kalau nggak punya internet bisa download dulu videonya lalu kita masukkan ke dalam gadget gitu ya. Nah, jadi untuk station rotation ini we divided the class into 5 sections. Jadi station yang pertama itu adalah station kita as teachers. Station kedua adalah station di mana students bisa melakukan kegiatan auditory learning. Jadi mereka bisa dengar lagu, belajar bahasa Inggris dari lagu, belajar bahasa Inggris dari nonton video, belajar bahasa Inggris melalui penjelasan dari guru yang ada di dalam video. Nah, kalau pakai Atlas, we have all that. We have animated videos, we have songs, we have audio for listenings, dan juga kita punya teachers yang bisa jadi asisten kita untuk ngajarin students. Karena kan kalau kita sebagai teacher, menjelaskan suatu hal yang diulang-ulang terus itu kan jadinya beban di kita ya. So, we make it easier for you to teach by giving you an assistant, teacher assistant, yang namanya Atlas Video Lecture, English Mentor, yang akan ngajarin students konsep secara mandiri gitu. Jadi mereka bisa ngeplay videonya berulang kali sampai mereka merasa cukup untuk menguasai materi itu. When they feel like they're okay, they can move to the next station, yaitu kegiatan membaca, kegiatan reading. Lalu setelah kegiatan reading mengerjakan latihan, when they feel they are ready to move on, mereka akan masuk ke kegiatan writing dan presenting, writing, speaking, dan presenting.
Nah, enaknya station rotation ini adalah kita nggak maksa students untuk melakukan sesuatu di waktu yang sama gitu. Jadi setiap students akan mengelilingi station ini, ada yang bisa keliling sampai penuh, sampai presenting, ada juga yang cukup sampai di reading aja gitu. Kenapa kayak gitu? Karena students ini di setiap rotation akan mengunjungi stationnya teacher, stationnya guru. Untuk apa mengunjungi stations guru? That's the time where we know progres mereka sampai mana. Kita bisa lihat mereka ini sebenarnya butuh feedback di bagian mana, so they know how to improve. Jadi tanpa kita harus buang waktu untuk nungguin mereka sampai selesai semua, we can actually memantau mereka dalam setiap stage gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana cara adapt the materials, menyesuaikan materi untuk students yang higher dan lower levels. Dimulai dari menyesuaikan instructions. Kalau kita ngajarin anak-anak yang baru belajar bahasa Inggris, kita harus mulai dengan cara yang paling simple gitu. Misalnya, ini diambil di buku Atlas, English Play 1. Misalnya kita ingin students kita belajar hewan gitu ya. Kita bisa mulai dengan cara tunjuk hewannya. Yang ini misalnya monkey. We point to the monkey. And then kalau mereka udah tahu, oh yang ini tuh yang monkey. We can say point to the monkey. Can you point to the monkey? Terus nanti mereka akan tunjuk. Itu belum production. They only do this, ya kan? Nah, seiring waktu kita bisa bilang, is this a monkey? Terus mereka bisa jawab yes dan no. Dan semakin high levelnya, they can do more with the language. Kita bisa tanya, tunjuk, terus tanya, what is this? Mereka bisa bilang, this is a monkey. Jadi kita sesuaikan dari level yang paling dasar, dari word formation sampai ke sentence formation. Oke, nah untuk reading dan listening, kita harus tahu dulu nih, kesiapan low dan high itu berbeda. Kalau low level, they need more language support, they read fewer text, and they need more time to read. Sementara untuk high level, mereka karena udah sering reading, they enjoy it, they enjoy reading, watching, and listening, so they can read more, and they need less time to understand a text, gitu. Nah, kita bisa simplify untuk low level students. Ini diambil dari buku Atlas juga, untuk SMP. Kalau kita ngajar low level students, we need to pre-teach the new vocabulary. Jadi sebelum mereka membaca, kita kasih tahu dulu vocabulary apa yang akan mereka temukan di dalam teks. We can use visuals to explain the meaning, and we can split the text. Jadi misalnya kita ngerasa, wah teksnya terlalu panjang nih. We can help them by splitting the text. Misalnya kita kelompok 1, kamu baca ini sampai bagian ini, kelompok 2 yang seterusnya. Atau when your students can't read yet, kita yang bacakan ceritanya. That's for young learners ya, untuk SD. Oke. Nah, bagaimana kalau murid kita ini high level? We need to give them more challenge. Jadi kita ask them to identify new vocabulary, atau kita bisa minta mereka bikin sinonim, atau kita juga bisa minta mereka rewrite the sentences in different words. Gitu untuk yang high level students. Nah, bagaimana cara adapting reading task ini? Misalnya nih, reading task-nya adalah complete the table with the correct response taken from the text gitu ya. Misalnya responsnya good morning, nah greeting-nya nih apa? Bisa dilihat dari teksnya sebenarnya. Kalau misalnya greeting-nya hello, how do you respond to hello? Bisa dilihat dari teks juga. Tapi if it's not obvious to children yang low, kita bisa siapkan dulu answers-nya di dalam cards atau ditulis aja di papan tulis. And then they will have to match the words. Jadi mereka tuh nggak ngambil kata-katanya dari reading, tapi dari yang udah kita siapin. And we can ask them which character is saying the greeting and the response. Misalnya, we can say, siapa yang bilang hello everyone di sini? Pasti namanya Gita, ya kan? Karena ada di teks gitu. Nah, seiring meningkatnya level kepahaman mereka menjadi high, they can do role-playing reading. Dan di akhir kita masukkan inference questions. Do you think Gita is happy? Misalnya dari gambar bisa dilihat Gita selalu tersenyum. So that she must be happy. Gitu ya misalnya. Kenapa dan kenapa enggak.
So we ask them to think creatively and critically here, di level yang paling tinggi. Nah, untuk listening task, di Atlas ada berbagai macam video listening, ada berbagai macam kegiatan listening. Listeningnya bisa dari lagu, bisa dari dengar conversation, dan bisa juga dari nonton video. Before we start, we need to brainstorm related vocabulary, and when they watch the movie, ask for things they see in the film. Kita bisa melakukan pause and repeat setiap dialog, dan kita bisa tanya karakter Max yang Tiger ini tadi melakukan apa di dalam video. And we can ask them to describe what is happening gitu. Misalnya kita lagi nonton terus kita pause, terus we ask the students, can you describe what is happening here? Mereka lagi ngapain ya di sini? They're playing soccer gitu ya. Nah, begitu naik level lagi, we ask them inference questions. Why did it happen? And what do you think might happen next? Jadi prediction juga ada di sini to increase their creative and critical thinking skills. Oke. Nah, bagaimana dengan speaking dan writing? Untuk lower level, they need to have fewer, simpler questions. They need more examples, bantuan dari gurunya, dan nanti mereka ketika speaking atau writing, they will create simple responses. Misalnya, I don't like apples. Itu simple responses ya. But higher level students can answer more questions, can answer more challenging questions. They can be more independent. Jadi instead of ngulangin contoh dari guru, mereka bisa come up with their own way of saying certain things. Dan mereka bisa bikin complex responses. Misalnya kalau low level, dia akan bilang, I don't like apples. Higher level mungkin akan bilang, I don't like apples because bla bla bla. Jadi ada ditambahkan gitu ya sentencesnya. Okay, now bagaimana cara adapting speaking task? Now this is the example of a very fun games activity yang bisa Bapak Ibu lihat di buku Atlas untuk anak SD. Let's play 5 questions. Ini unitnya tentang body parts. Choose a secret body part. Your partner will try to guess it by asking only 5 questions. You can only answer with yes or no. Dari instructionnya kita bisa lihat, we can mix both low and high level learners in this activity. Nah, kira-kira yang akan bertanya, try to ask 5 questions ini, if I were the teacher, I would assign this questioning to high level learners. Sedangkan yang low level, mereka biar nggak terlalu stressful, they can answer with yes or no. Oke, jadi sebelum kita mulai brainstorm body parts yang sudah dipelajari, kita tulis contoh pertanyaannya. Is it on your head, misalnya? And yes, no-nya kita juga bantu. Yes, it is, or no, it isn't. We can allow low level untuk kasih clue first letter of the vocabulary. Nanti yang high level akan ask questions to make it more challenging for them. We can ask them to create different questions for every turn. Misalnya yang pertama mereka udah nanyain lokasi ya, is it on your head? Yang pertama, yang kedua tanya fungsi. Can you use it to eat? Gitu misalnya. Jadi dibedakan pertanyaannya setiap every turn, setiap giliran untuk high level learners. But we can't do that for low level learners. Nah, sekarang gimana tentang writing? Nih, kalau misalnya ini, gimana ya? Write a descriptive text about a famous place, then share it to the class. Describe what you can see and what you can do there in great detail. Ini diambil dari Atlas untuk SMP. Pertama, of course, we need to brainstorm vocabulary, dan kita bisa mengakali low dengan high the gap ini dengan maximize the time on task. Misalnya, sebenarnya ini itu bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Tapi kita jangan bilang sama students begitu. We tell them, you have 2 weeks to do this task. But if you finished in 1 week, kamu akan dapat tambahan extra 5 scores. Jadi, untuk students yang ngerasa aku bisa kok selesain ini yang high level, they will be motivated to get the higher score, the bonus score. Tapi yang low level mereka ngerasa nggak apa-apa, aku punya waktu yang cukup untuk latihan untuk bikin ini gitu. So it's not stressful for them and it's challenging for high level learners. Sebelum kita kasih tugas mereka secara mandiri, we need to give them
samples and prompts. Misalnya yang seperti ini, contohnya bisa dibaca. Nah, untuk yang high level, kalau kita merasa tahu nih, students A ini sebenarnya high level, kok dia bikin kalimatnya pendek-pendek ya? We can ask them, we can encourage them to make it more complex. Misalnya mereka bilang, I really love this place. We ask them, why? Gitu. Jadi kita pancing supaya mereka kasih pertanyaan atau tulisan yang lebih panjang. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Nanti kalau kita mau ngobrol-ngobrol di luar ini, boleh banget. If you follow my Instagram, I will be happy to talk to you more. Kalau ada pertanyaan tentang Atlas, bisa ditanyakan ke Sales Intan atau check our frequently asked questions di website Atlas. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Tasya untuk materinya yang luar biasa. Boleh kita beri apresiasi materi yang sudah disampaikan dengan beri emoticon reaction tangan nih dari Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, mari kita saksikan video dari Atlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrima dari SMP Model Ariyat Insan Cendekia Bekasi. Di sini saya mengajar bahasa Inggris. Kesan pertama menggunakan LMS Atlas. Sangat penasaran dengan isi dari materi-materi yang diberikan oleh tim Atlas dan juga tentang worksheet-nya terlebih itu. Karena ketika menggunakan LMS Atlas ini hanya materi yang mudah dipahami oleh para siswa, tetapi juga memudahkan kita sebagai teachers terkait result di skill listening seperti itu. Kesan positif dari anak-anak pun juga saya dapatkan ketika menggunakan LMS Atlas maupun buku dari tim Atlas sendiri. Anak-anak menyampaikan bahwasanya bukunya itu sangat menarik, banyak gambar, banyak video-video yang nanti bisa mereka putar di LMS-nya. Jadi ketika anak-anak belum paham materi di sekolah, ketika kita berdiskusi bersama dari penyampaian materi dari saya sebagai guru bahasa Inggrisnya, mereka bisa mempelajari dari LMS di rumah masing-masing. Seperti itu. Overall dari saya untuk Atlas, LMS-nya memang good job. Oke, itu dia tadi salah satu testimoni dari pengguna buku Atlas di sekolah. Nah, semakin menarik ya Bapak Ibu, pastinya penasaran nih tentang Atlas. Bukunya seperti apa sih buku bahasa Inggrisnya Atlas ini, apalagi LMS-nya, karena buku kita tidak hanya sekedar buku cetak saja, tetapi diintegrasikan dengan LMS yang bisa mendukung pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak, boleh kontak tim Intan Pariwara terdekat di kota Bapak dan Ibu sekalian. Atau mungkin nanti tim Intan yang bergabung bersama di Zoom ini boleh di-share kontak yang bisa dihubungi melalui kolom chat Zoom ya. Oke, nah materi yang kedua, tentunya sudah tidak sabar Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan boleh di-drop aja dulu dari materi Kak Tasya tadi, boleh di-drop di kolom chat. Nanti kita akan masuk ke sesi Q&A di setelah materi kedua. Nah, materi yang kedua akan dibawakan oleh Pak Tommy. Halo Pak. Ya, halo. Oke, baik. Pak Tommy akan membawakan materi yang berjudul Create Your akan membawakan materi kedua
yang berjudul Application of Content Differentiation in Learning Methods. Kepada Pak Tommy, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Siti. Sekali lagi, halo Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara webinar Atlas pada hari ini. Senang sekali saya hari ini bisa langsung ngobrol dengan Bapak Ibu. Saya ingin membagikan materi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk classroom teaching-nya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang boleh di-share langsung materinya. Kita akan mulai dan waktu saya hanya 20 menit nih Bapak Ibu. Jadinya kita make it short and sweet ya. Supaya bisa dapat materi, belajar yang berbobot namun padat gitu. Hopefully semuanya bisa dipahami dengan baik. Nah, judulnya pada hari ini adalah Application of Content Differentiation in Learning Methods. Tadi rekan saya Tasya sudah menyampaikan dari segi payungnya dulu gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang dari saya akan hadir dengan implementasinya, aplikasinya di kelas itu kelihatan seperti apa sih? Kalau misalnya kita suka dengar diferensiasi konten, ya kan? Terus kalau misalnya in English, sometimes we say differentiated instruction. Instruksi yang terdiferensiasi, itu seperti apa? Nah, akan kita bahas pada hari ini. Boleh next? Oke, nah. Ini sepertinya layoutnya agak sedikit berantakan, mungkin karena di-download ya. Downloadnya PPT, mungkin next bisa downloadnya PDF. Nah, ini sepintas saya, kalau Bapak Ibu belum kenal dengan saya adalah CEO dari Atlas, saya Tommy, dan saya adalah lulusan Columbia University, mengambil S2 dengan gelar Master of Arts. Saya ambil TESOL Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini banyak juga yang saya rasa harusnya sih memang praktisi pendidikan bahasa Inggris ya, seperti saya. Nah, saya itu sudah 10 tahun berkarir di bidang pendidikan bahasa Inggris, dan saya merupakan guru di IF New York selama sekitar 2 tahun. Begitu. Kemudian saya kembali ke Indonesia, saya mendirikan Atlas, dan bersama rekan saya Tasya, kemudian saya membangun sebuah tim yang berisi sekitar 30-an orang. Kami di sini berharap bahwa apa yang kami bangun adalah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Begitu. Oke, boleh next. Kalau LinkedIn saya tidak terlihat di situ, Bapak Ibu. Kalau mau connect dengan saya boleh. Bisa search aja nama saya gitu, Tommy Yonatan, ntar keluar. Oke, nah sekarang langsung kita masuk ke topik pembahasan kita, aplikasi dari content differentiation. Examplesnya apa ya? Oke, boleh kita lanjut. Nah, di pertama yang bisa saya tampilkan sebagai sebuah contoh, Bapak Ibu, adalah video lecture. Video lecture is a video that shows a person teaching, a person lecturing, ya kan? Seperti kuliah gitu kan, Bapak Ibu, di kuliah kita duduk dengerin dosen mengajar. Nah, the same thing goes for English subject, Bapak Ibu, bahwa di English subject itu kita bisa memiliki sebuah video ajar yang kita tampilkan ke students kita. Kenapa ini adalah menjadi suatu hal yang baik di diferensiasi konten? Karena tentunya sebuah video adalah sebuah alat ajar yang kita bisa ulang berkali-kali. Untuk siswa yang lebih low level di kelasnya kita, tentunya it's something yang mereka bisa ulang dan bisa pahami menurut kecepatan belajarnya masing-masing. Sedangkan untuk yang cepat mungkin mereka bisa untuk sekali play, 2 kali play, sudah paham, kemudian mereka bisa kemudian seperti yang tadi Tasya sudah sampaikan, mungkin antara membantu yang low level atau mereka bisa diberikan tugas yang berbeda. Tugas yang sedikit lebih menantang
Namun kita sebagai guru, karena mungkin kita guru, misalnya guru SMP kelas 2 begitu ya Bapak Ibu, tapi ada nih anak yang mungkin agak sedikit lebih lambat untuk belajar bahasa Inggris, ada yang wah dia paling cepat angkat tangan, paling cepat jawab gitu kan. Nah, kita harus bisa menyeimbangkan itu, terutama di kurikulum Merdeka ini. Sekarang kita sudah dibebaskan ya Bapak Ibu untuk mengikuti alur sesuai dengan kemampuan dari students kita. Nah, ini adalah salah satu caranya Bapak Ibu menggunakan sebuah video lecture. Contohnya ya, Bapak Ibu, ada online course yang bisa dicari, misalnya ada dari Coursera, ya kan? Ada dari Udemy, kemudian dari social media juga banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan, misalnya dari YouTube, gitu kan? Dan juga dari sebuah bootcamp kelas, mungkin ada konten-konten tertentu, video lecture yang bisa kita berikan, kita tunjukkan. Misal topiknya adalah sebuah, mungkin topiknya environment, tentang lingkungan. Nah, Bapak Ibu bisa menunjukkan video-video yang berhubungan dengan lingkungan, atau mungkin ada video ajar yang secara langsung menampilkan gurunya, menampilkan pematerinya. Nah, itu adalah satu contoh yang bagus. Next. Ini adalah beberapa screenshot ya Bapak Ibu dari video lecture yang bisa menjadi sebuah alat ajar yang baik untuk diferensiasi konten. Kemudian boleh next. Yang kedua, saya ingin menampilkan audio listening. Nah, ini tulisannya nggak bagus nih, admin. Nggak kelihatan ya. Mungkin boleh ditampilkan Canva-nya saja, kalau enggak. Atau PDF-nya begitu. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu, saya boleh langsung ngomong tentang audio listening ya. Bahwa Bapak Ibu, audio listening itu kita mengajar dan menginformasikan seluruh siswa kita tentang subjek tertentu, tentang topik tertentu nih Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu tahu ya, pernah dengar nih pasti sama yang namanya podcast, ya kan? Podcast ini lagi sangat digandrungi ya Bapak Ibu untuk beberapa tahun kemarin, seperti bisa diakses melalui Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan semacamnya. Kemudian ada juga audiobook, di mana audiobook ini adalah ya buku gitu kan, tapi dibacakan nih Bapak Ibu oleh orang-orangnya, ya kan, oleh penulis bukunya sendiri kadang-kadang, ya kan, atau oleh orang yang memang ditugaskan untuk membaca buku tersebut, dan audio digunakan seperti itu. Terakhir adalah online course yang juga bisa berbentuk audio. Nah, audio listening ini again it's also a part of diferensiasi konten nih Bapak Ibu, bahwa ketika students kita diberikan audio seperti podcast yang sesuai dengan levelnya masing-masing, mereka juga bisa untuk melakukan pekerjaan lain. Jadi mereka sambil mendengarkan, kemudian mereka coba untuk mengisi soal, ya kan? Again, untuk students yang low level, mereka tentunya bisa praktis dengan mengulang beberapa kali. Kalau di kelas, Bapak Ibu punya students yang dirasa masih agak kurang dan ada yang cepat sekali, Bapak Ibu bisa sekali untuk, again, biasanya kita play audio itu kan 2 kali ya Bapak Ibu di kelas. Nah, itu kita bisa play sebanyak misalnya 3 kali untuk memfasilitasi yang masih kurang ini, gitu ya. Admin izinkan saya untuk share sendiri ya kalau begitu. Oke, ini saya share sendiri. Saya langsung buka saja present. Nah, iya kan? Jadi Bapak Ibu bisa play 3 kali. Kemudian untuk yang cepat, fast learner-nya kita, again, kadang-kadang mereka play 1 kali, udah, sudah Bu, sudah Miss, sudah Sir, gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, again, to give them another task. Something that is more challenging. It can even be the same amount of questions. Ya. Dilemanya Bapak Ibu ketika kita memberikan instruksi yang berdiferensiasi adalah, kadang-kadang fast learner kita di kelas, mereka merasa dihukum. Mereka bilang, lah Miss, saya selesai duluan, kok malah saya dikasih tugas lebih? Gitu kan.
This is something yang secara psikologi memang mungkin menjadi tantangan buat kita. Jangan sampai siswa di sekolah kita, di kelas kita, merasa demikian. Merasa, wah, si Miss nih pilih kasih nih. Masa saya cepat malah dikasih tugas lebih gitu ya. Nah, what we can do is, to instead of giving them more, kita memberikan something yang more challenging. Bapak Ibu mengerti ya bahwa ada beberapa tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan yang open questions, ada juga yang closed questions. Tentunya closed questions can be answered with yes or no, right? Sedangkan open questions bisa dijawab dengan sebuah informasi. Informasi ini bisa berupa data atau informasi yang didapat dari audio listening kita, ya kan? Bisa juga lebih terbuka lagi nih Bapak Ibu, lebih open-ended lagi. Jawabannya tidak ada di audionya, kita bisa menanyakan pendapatnya siswa kita, perasaannya siswa kita, ya kan? Atau perspektifnya siswa kita. Itu bisa kita gunakan untuk students kita yang lebih high level. Nah, ini Bapak Ibu, semoga idenya bisa dipakai ya. Jadi, setelah audio listening nih, mungkin untuk yang siswa yang kita rasa agak high level nih, bisa diberikan pertanyaan seperti, mengapa, menurut kamu nih, mengapa sih si A melakukan itu? Gitu kan. Menurut kamu, apa yang dia maksud dengan dia bicara kalimat ini? Gitu kan. Itu something yang more open-ended dan challenging nih Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang low level mungkin kita bisa berikan yang sesuai dengan kemampuan level, tingkat level yang memang diminta pada kurikulum Merdeka. Misalnya, oh CP-nya ini di fase D atau fase E atau fase F, capaian pembelajarannya ini. At least yang low level kita berikan porsi supaya mereka bisa mencapai CP itu. Sedangkan yang high level jangan dibiarkan merasa lesu, merasa terlalu mudah dengan kita gunakan diferensiasi konten ini. Oke, itu adalah contoh dari audio listening ya Bapak Ibu. Again, audio is something that we can always repeat. Ini adalah contohnya dari platform Noise, ya kan, platform Spotify, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, coba ya, adalah educational games, Bapak Ibu. Bisa belajar dan menyimpan informasi secara fun, secara menyenangkan. Contoh games tentunya Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar tic-tac-toe, ya kan? Yang untuk kita bisa menyilang, kemudian circle, word scramble, menyusun kata, seperti PEAPL, jadi apple, ya kan? Kemudian DLASA, maybe salad. Lalu ada memory match. Tadi diberikan gambar, kita tutup, kemudian mereka harus mengingat. Dan terakhir mungkin something yang simpler, like for example snake, ya kan? Bisa sekali nih Bapak Ibu gunakan. Kenapa? Again, this is content diferensiasi. Ini adalah sesuatu hal yang simple, Bapak Ibu. Kita rasa game-game mini-game seperti ini adalah sesuatu yang mereka bisa capai. Mau dia low level, high level. Sedangkan untuk pembelajaran di kelas, itu masih sering sekali adanya instruksi yang tidak dipahami atau masih kurang dipahami oleh students kita. Nah, akan sangat baik sekali kalau Bapak Ibu bisa memiliki sebuah platform yang memiliki sebuah educational games untuk bisa wind down the students. Students yang di kelas mungkin sudah stres nih, 1 jam pelajaran, 1 JP kita berikan sebuah materi baru, bisa kita paskan dengan misalnya, oke, belajar vocabulary tentang food. Alright, let's do food scramble. Dan ini nggak harus bentuknya sebuah teknologi Bapak Ibu. Worksheet pun is okay, ya kan? Tetap menyesuaikan dengan fasilitas Bapak Ibu di sekolah, ya kan? Jika memang yang paling banter adalah dengan kita ngeprint worksheet, ya nggak apa-apa. Kita berikan students kita sebuah handout. Terakhir, Bapak Ibu bisa sekali juga menggunakan interactive content. We need to make learning fun and memorable.
Saya sini ada contoh dari quizzes dan juga Kahoot. Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah dengar, boleh dieksplor nih. Ya kan, walaupun saya yang nggak bikin atlas Bapak Ibu, tapi saya nggak tutup mata. Saya tetap melihat bahwa if there's any other platform that I can use as an English teaching practitioner, I would still use them. All together, kita kombinasikan hal-hal yang baik yang kita tahu, platform-platform yang baik yang kita tahu, kemudian kita buat itu menjadi sebuah hal yang supaya maksimal dalam pembelajaran anak-anak kita. Because at the end of the day, the most important is pembelajaran dari anak-anak didik kita. Begitu. Nah, sekarang saya pengen ajak Bapak Ibu nih, mungkin 5 menit aja, kita explore apa sih yang dimiliki oleh platform Atlas. Kan saya udah kenalin nih, ada quizzes, ada Kahoot, tadi saya kasih tahu ada Spotify, begitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya bicara mengenai video lecture. Kalau Bapak Ibu belum pernah dengar video lecture itu apa, boleh kita nonton sebentar ya. Apakah terlihat dan terdengar jelas? Next, Jelas, Pak. I want you to read Max's hack to eating yummy food in your book. He has a secret. Shh, let's find out what that is. If there's any word you do not understand, you can look it up in a dictionary. Now direct your attention to the book. Wait a minute. What happened to the letters? Why are they not in order? Oh, I know. They're scrambled. Let's unscramble the letters first and write it in your book. After that, read them all in a full sentence and decide if you like it or not. Choose yes or no in the activity. Oke, nah Bapak Ibu, itu contoh dari video lecture yang saya rasa sangat baik. Karena pertama, guru yang dipilih adalah guru yang menyesuaikan dengan level dan umur, ya kan? Agak komikal gitu ya, ini Miss Fabiola ini, karena dia mengajar anak SD di awal. Oke, so dia benar-benar seperti guru SD ya, Bapak Ibu. Kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Miss Fabiola ini juga memberikan instruksi yang jelas. Mau ngapain nih? Oh, mau unscramble the words, misalnya. Nah, ketiga, kalau Bapak Ibu lihat di sini Miss Fabiola juga menunjukkan parts yang memang sedang dipelajari. Oke, sedang mempelajari reading tentang eating yummy food, gitu kan? Cara Max untuk makan gimana sih? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kalau Bapak Ibu punya sebuah LMS yang memiliki konten, seperti contohnya Atlas, ini bisa untuk akses flipbook-nya juga. Nah, di sini terlihat, kalau kita klik next, muncul pertama, I love meat. I could eat meat all day, every day, for breakfast, lunch, and dinner. Sedangkan di videonya Miss Fabiola ini langsung muncul semua Bapak Ibu. Nah, again kita menyesuaikan dengan level dari students kita. Di situ letak dari diferensiasi konten. Jika anak-anak didik kita merasa kesulitan, they get overwhelmed sometimes. Kayaknya, waduh banyak banget nih teksnya. Kita berikan mereka tool bernama Flipbook dari Atlas. Oke, hanya satu kata pendek, I love meat. Simple. Mereka nggak kewalahan melihatnya. Kalau dikasih langsung begini kan mungkin, wah agak sedikit mengagetkan begitu ya Bapak Ibu. Makanya memiliki LMS menjadi hal yang essential untuk diferensiasi konten. Sedangkan untuk yang high level mungkin bisa lebih siap melihat something yang lebih banyak teks seperti yang di atas tadi. Sedangkan dengan Flipbook bisa perlahan diberikan. Seperti that's when I discovered something amazing. Lalu sebelah kanannya burgers. Pelan-pelan kita bacakan mereka, bantu mereka belajar vocabulary dengan something yang bertahap. Again, menyesuaikan dengan level dari students-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu bisa langsung diisilah latihan soalnya. Unscramble bahwa, oh, tomatoes, atau lettuce,
Atau kalau misalnya mereka salah tulis kecapnya mungkin nggak pakai H gitu ya. Nah, jadinya akan terlihat bahwa oh ternyata yang betul pakai H, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari video lecture beserta dengan flipbook di awal. Contoh kedua yang saya berikan tadi adalah audio listening ya Bapak Ibu. Oh sorry, ini saya mau nunjukin dulu video animasi, bahwa video juga bisa berbentuk animasi. Nah, di sini terlihat ada pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan, watch the video and find the treasure. Where is the treasure? Kalau anak Bapak Ibu tidak nonton videonya, mungkin mereka akan langsung jawab D. Ya kan? Karena kan, oh X-nya di huruf D. Coba kita jawab spot D, submit and check. Wah, salah. Langsung nilainya kurang ya. Nah, ternyata yang betul adalah spot E. Kenapa? Ya harus nonton dulu videonya. Bahwa Atlas juga memiliki sebuah video animasi. Video animasi Atlas pun diawali dengan video lecture juga, supaya mereka bisa mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, di sini di Atlas kita punya guru native speaker, jadi kalau sekolah Bapak Ibu ingin memiliki native speaker namun belum sempat atau belum tahu caranya, bisa melalui Atlas juga karena we have the native speakers within the product. Gitu. Nah, ini As contohnya. pirates. Are you ready to watch it? Let's do it. Akan saya percepat ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Contohnya ini adalah video berjudul The Lost Treasure. Nah, di sini ada karakter-karakter Atlas, ya ada kuda Nil, kemudian ada macan. I have a treasure to share with you. We don't have much time, Brad Patch. Show us the map. Calm down, Hogwarts. Let me put the map on the table. Nah, ini kalau anak-anak Bapak Ibu pengen nonton full, bisa banget jika Bapak Ibu nanti bisa langsung kontak dari Intan Pariwara untuk mengaplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Nanti di belakang tuh kelihatan tuh ternyata si hippo ini makan treasure-nya. Jadi jawabannya adalah E, sudah ada di perutnya si hippo. Begitu ya Bapak Ibu. Contoh dari diferensi konten juga, again, we can always repeat it dan sesuaikan dengan level dari students kita. Next is audio listening. Di sini ada listening dari songnya Disney ya, Be Our Guest dari movie Beauty and the Beast. Kemudian ada juga gurunya mengajarkan tentang materinya, ya kan? Dan terakhir juga ada listening-nya. Nah, How about you? I couldn't be better. I'm having a birthday party this weekend. Would you like to come? Sure thing. Where will it be? At Gita's house. What time should I be there? okay. So di sini adalah sebuah platform audio player yang bisa di-play sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Tadi saya bilang 2 kali, kalau misalnya ada yang low level 3 kali, dan jangan lupa memberikan tugas yang berbeda untuk yang lebih high level, untuk supaya bisa jalan sebuah diferensiasi kontennya. Ini tadi contoh dari audio listening ada di Atlas ya Bapak Ibu. Setelah selesai, bisa dijawab antara apakah A, B, C, D, A, dan kelihatan jawabannya ternyata ada yang benar, ada yang salah, seperti itu sesuai dengan kemampuan students-nya Bapak Ibu. Ini juga bisa sangat baik untuk assess their abilities. Wah, ternyata misalnya satu students kita misalnya siapa ya? Misalnya Anissa begitu, ada salah 2. Oke, ternyata kita harus bantu Anissa supaya bisa lebih bagus lagi. Ada yang salah 0 atau salah 5, ini juga bisa didapatkan dengan kita berikan soal-soal ini. Nah, terakhir tadi saya bicara mengenai games ya, interactive games. Again, akan diawali dengan sebuah video lecture yang bisa membantu diferensiasi konten. Kemudian bisa dijelaskan nih gamesnya apa. Ya kan? Di sini dari Mr. Francesco, our native speaker, menjelaskan. For today's session. Are you ready to begin? Onto the bottom of the snake. Landing on the bottom of the snake,
The player will remain in the same spot until their next turn. Nah, ini lagi belajar main ular tangga. Di sini Bapak Ibu bisa juga menyesuaikan dengan levelnya, again, diferensiasi konten dengan memberikan tugas yang menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu merasa lebih banyak low level, maka untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 20, bisa diberi tugas yang lebih achievable. Lebih bisa di-achieve oleh students Bapak Ibu. Sedangkan kalau banyak yang high level, Bapak Ibu bisa berikan something yang lebih menantang. Misalnya, oke, untuk untuk angka ganjil, Anda harus menyebutkan satu kalimat yang baru saja kita pelajari tadi. Untuk yang genap, Anda harus membuat kalimat seperti itu. Nah, itu juga bisa disesuaikan dengan levelnya. Dan ini di Atlas juga ada game seperti ini Bapak Ibu. Misalnya, yang untuk students pertama bisa roll, 1, students kedua bisa roll, 2, students pertama bisa roll lagi, 5, oke, nomor 6, angka genap misalnya. Angka genap berarti Anda harus membuat satu kalimat, say it right now, dan Bapak Ibu bisa again menyesuaikan apabila Bapak Ibu merasa percaya diri bahwa anak tersebut bisa membuat kalimat, go ahead. Jika Bapak Ibu merasa kayaknya, kayak dia belum siap nih, jangan sampai dia jadi tidak pede, maka saya akan berikan something yang lebih achievable buat dia. Oh, saya akan coba bikin fill in the blank buat dia. Minta untuk sebut satu kata saja yang bikin mereka merasa ada sense of success-nya. Seperti itu. Nah, ini tugas kita sebagai guru untuk bisa menghasilkan sebuah sense of success juga ya Bapak Ibu. Oke. Last but not least, game yang saya ingin tunjukkan di sini adalah sebuah game vocabulary yang juga bisa diakses via Atlas. We call it Penguin Can Fly. Nah, ini disuruh choose the correct words ya, Bapak Ibu. Fruits. Oke, kita ke orange, blueberry, banana. Jangan sampai kena obstacles-nya nih. Nah, ini kan something yang motivating banget ya buat anak-anak kita ya Bapak Ibu. Karena mereka playing while also learning. Mereka harus avoid kata-kata yang bukan fruits, misalnya butterfly. Nah, langsung minus 10 seperti itu. Misalnya kenain layangan, minus 10 seperti itu. Nah, ini adalah selalu contoh juga something yang bisa kita diferensiasi konten juga nih Bapak Ibu, bahwa ini something yang more general, ya kan? Mereka bisa battle score dengan cara ke leaderboard. Misalnya, oh, Frederick nih lagi memimpin di kelas yang sama, semua terhubung menjadi satu platform. Data Muhammad Hisham ini juara 2, gitu kan? Data Briliantara El Jihad juara 3. Nah, ini something yang fun, tapi juga menyesuaikan dengan level anak masing-masing. Karena apabila mereka masih low level, mereka kalah di awal ya nggak apa-apa, tetap mereka belajar semaksimal mungkin yang mereka bisa, sedangkan yang high level bisa sampai level berikutnya, dan juga belajar semaksimal mungkin yang students tersebut bisa. Jadi tetap menyesuaikan dengan level dari anak didik kita masing-masing. Nah, sepertinya demikian ya Bapak Ibu, semoga banyak sekali referensi-referensi nih yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dari awal kita tadi bicara mengenai konten diferensiasi video lecture, kemudian audio listening, educational games, dan interactive content. Nah, saya kira sekian dari saya, dan akan saya kembalikan ke Siti. Thank you. Oke, baik Pak Tommy, terima kasih untuk penyampaian materinya yang luar biasa. Boleh diberi apresiasi sama dengan seperti kata Tasya tadi melalui kolom chat, berikan applause sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Saya udah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih ke para pemateri kita hari ini. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A ini. Untuk menjawab pertanyaannya, karena di sini tidak ditujukan bertanya ke pemateri yang mana, nanti boleh mungkin diawali dari Kak Tasya terus ditimpa Pak Tommy ataupun sebaliknya seperti itu ya Kak dan juga Pak Tommy. Nah, pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama dari Ibu Kori. Pertanyaannya adalah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, LS Atlas harus menggunakan worksheet dari
LMS Atlas harus menggunakan worksheet Intan Pariwara. Bagaimana dengan sekolah yang sudah berjalan dengan worksheet dari penerbit lain? Nah, yang kedua, level student yang low dan high, apakah berkaitan juga dengan anak berkebutuhan khusus? Mungkin dijawab Kak Tasya, nantinya ditimpali Pak Tommy atau sebaliknya. Saya persilahkan. Oke, thank you Siti. I just wanna say, untuk pertanyaan pertama mungkin dari Sales Intan bisa menjelaskan ya. Untuk pertanyaan kedua tentang apakah low dan high itu sudah mencakup anak berkebutuhan khusus, sebenarnya saya bisa jawab, but I'm not sure apakah jawaban saya ini benar-benar tepat because I don't have the specialty in anak berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu. But I can say that the diferensiasi konten yang low dan high level itu sebenarnya mencakup anak berkebutuhan khusus juga. Yang ini dari pengalaman yang saya tahu aja. So, ada anak yang mengalami gangguan belajar atau sepertinya gangguan membaca gitu. If you have students with reading difficulties, kita bisa bantu dengan instead of asking them to read, because they have problems with that, kita bacakan. If you have students with learning difficulties, kita bisa tunjukkan dalam bentuk teks gitu ya. Atau misalnya dikasih turn on the CC on the video animated videos, jadi ada teksnya gitu. Nah, untuk siswa yang punya learning, ada yang, I don't know what to call it, tapi ada siswa yang mempunyai kebutuhan khusus di mana dia short attention deficit gitu. Pokoknya yang attention span-nya itu sangat sedikit, sehingga if you have students like that, kita pastikan activity-nya jangan terlalu panjang sehingga dia fokusnya hilang gitu. We keep it short and simple, and we need to give them more attention. Kita perhatikan lebih banyak. Misalnya ada juga students yang kebutuhannya itu adalah dia kurang cepat menangkap gitu. Jadi yang kebalikan dari sebelumnya, nggak terlalu bisa berkonsentrasi seperti teman-teman lain. We can help them untuk membagi aktivitasnya dengan step-steps kecil. Misalnya aktivitasnya adalah membaca. Kita ajarin dulu, yang pertama kamu baca title-nya dulu ya. Setelah itu kita baca beberapa kalimat dulu, habis itu satu paragraf. Jadi kita bantu untuk, oh ini ya aku harus ini dulu. Gitu. Instead of overwhelming them with reading the whole text. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya ini apa. Gitu ya Ibu. Oke, boleh saya tambahkan ya, Siti. Thank you, Tasya. Dulu. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, jawabannya bisa ya, Bapak Ibu, jika sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan platform tertentu atau apapun itu, Atlas is another platform. Seperti tadi saya baca di atas ada wah, saya udah hilang nih. Tadi saya lihat ada salah satu Bapak Ibu yang bilang, wah saya udah pernah coba Kahoot katanya. Gitu. Nah, Kahoot kan juga sebuah platform ya Bapak Ibu sebenarnya, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk suplemen apa yang sudah Bapak Ibu punya di sekolah. Atlas is the same. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa seperti yang Tasya bilang, kontak sales dari Intan Pariwara. Nah, untuk yang kedua mungkin saya tambahin sedikit aja karena udah jawab sama Tasya. It's always our job Bapak Ibu untuk make sure all our students feel that they are catered to, bahwa mereka itu merasa sudah kita sebagai guru kan sebagai orang tua mereka ya Bapak Ibu di sekolah. Nah, kadang-kadang kita punya nih anak-anak berkebutuhan khusus. Low level, high level hanya terminologi saja ya Bapak Ibu, bahwa when we talk about differentiated instruction, we talk about someone who learns faster and someone who learns slower. Slower ini bisa banyak sebabnya Bapak Ibu. Bisa karena low level, ya kan? Bisa juga karena yang tadi berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, gimana caranya supaya yang slower learner ini pace-nya bisa sama dengan yang lain, bisa kita bantu dengan yang lain. Kadang it's a tough job for us karena kita punya 20 students atau 30 anak-anak di kelas yang berkebutuhan khusus hanya satu. Gitu kan? Artinya kita harus ngebikin materi yang berbeda hanya untuk satu orang ini saja. Nah, tapi apakah kita harus lakukan itu? Saya bilang kita sebagai pendidik kita punya tanggung jawab itu. Nah, di situ kita bisa gunakan again diferensiasi konten. Konten yang kita ambil, sumber belajar yang kita ambil perlu untuk
bisa support all types of students. Gitu. Contohnya tadi yang saya berikan Bapak Ibu. Semoga sudah menjawab ya. Baik, Kak Tasya dan Pak Tommy untuk jawabannya. Semoga menjawab. Ibu Kori untuk pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Razika. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, jika konten dan proses sudah dilakukan dengan berbagai strategi diferensiasi, e.g. we use station strategy seperti yang dipaparkan oleh Miss Tasya. Lalu bagaimana dengan asesmen dan rubriknya? Bagaimana cara untuk validasinya? Terima kasih. That's an interesting question. Jadi yang saya share tadi, station rotation ya. If you use the station rotation, we have to know the students need to know tugas mereka di setiap station itu apa. Jadi mereka udah tahu goals-nya di setiap station itu apa, harus mengerjakan apa. Ketika mereka datang ke stationnya guru, kita udah bisa kasih mereka feedback gitu. Nah, kalau pakai Atlas, the good news is kalau pakai LMS-nya Atlas yang diterapkan di setiap station, itu kita nggak perlu ngoreksi ya Bapak Ibu, karena seperti yang tadi dicontohkan oleh Tommy, if they do the exercises on the LMS, mereka bisa cek jawabannya langsung, otomatis kelihatan benar atau salahnya, jawabannya benar seperti apa. Dan kalau mereka perlu, oh kok bisa ya jawabannya ini, they can listen again, they can watch again, they can read again. Gitu. Sudah terjawab. Saya tidak ada yang mau ditambahkan. Oke, baik Kak Tasya. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Lalu, mungkin saya ambil satu pertanyaan terakhir dari peserta kita. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang nih, kata Pak Tommy. Izin bertanya, bagaimana cara untuk mengatasi siswa SD kelas tinggi 456 yang tidak memiliki motivasi untuk belajar bahasa Inggris? Mindset siswa ini kalau belajar bahasa Inggris maupun yang sulit dan tidak perlu dipelajari karena mereka tidak butuh untuk bisa berbahasa Inggris. Padahal guru sendiri sudah seringkali memberikan motivasi. Oke, intinya bagaimana memberikan motivasi untuk anak kelas SD yang tinggi nih, 45 dan 6, Pak Tommy dan Kak Tasya. Giliran Tommy kayaknya. I think he has something to say. Oke, silahkan Pak. I was planning to let you answer, tapi I guess it's my turn. Oke, thank you. Pertanyaannya Ibu Eka Anetasari tentang motivasi. Sebenarnya ini bukan tentang motivasi ya Bapak Ibu ya, ini tentang diferensi konten ya. Tapi I think something yang saya bisa hubungkan lah, istilahnya dengan diferensi konten adalah kadang-kadang something yang weighing down our students yang bikin mereka merasa kayak pesimis atau saya nggak butuh ini sepertinya ya bahasa Inggris, saya bisa doing just fine without, karena mungkin assessment-nya belum ada yang formal kalau di SD gitu ya, kan SMP baru formally harus gitu ya, kalau K13 revisi begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kurikulum Merdeka katanya udah lebih diwajibkan nih untuk SD-nya, tapi kadang-kadang masih ada mindset yang perlu kita ubah begitu kan Bapak Ibu. That's why it's important supaya student kita again merasa tersupport nih Bapak Ibu. Kalau kita hanya bikin sebuah materi yang disamakan untuk semua tipe students kita, kadang-kadang students ada yang merasa tidak pede, lalu mereka alasannya, wah saya nggak mau ikutan. Padahal sebenarnya dia tidak pede, dia tidak merasa dibanding si Nurul dia nggak bisa, dibanding si Bima dia ucapan bahasa Inggrisnya masih terbata-bata. Nah, that's why it's important again us as teachers supaya bisa bersiap untuk semua jenis kemampuan siswa kita. Untuk SD kelas 4, 5, 6 ya sama. Setiap kelasnya ada yang slower learners, ada yang faster learners. Kita bisa hadirkan mereka diferensiasi konten. Maka dari itu penting untuk kita punya banyak sekali resources, ya kan? Seperti kalau misalnya di Atlas itu kita punya teacher resources berbentuk worksheet, berbentuk tadi video lecture, audio listening, video animasi, atau bahkan interactive educational games yang bisa membuat anak yang kurang termotivasi bisa menjadi termotivasi karena mereka tidak merasa sedang belajar nih Bapak Ibu. Mereka lagi nonton asik-asik, wah ternyata terekspos dengan bahasa Inggris, mereka akan ingat, wah tadi
belajar bahasa kata stomach. Apa tuh stomach? Oh, tadi di hipo dimakan, ada di dalam stomach-nya. Oh, stomach ternyata adalah perut. Jadi mereka belajar vocabulary body parts. Seperti itu. Dengan tidak langsung, anak yang tidak termotivasi tadi, dengan kita berikan diferensiasi konten dan sumber belajar yang kaya, maka hopefully mereka bisa menjadi lebih memiliki motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Sekian. Baik, Pak Tommy, terima kasih sekali untuk jawabannya. Semoga terjawab ya, Ibu, untuk pertanyaan yang tadi. Oke, nah kita sudah tutup sesi Q&A beserta 2 materi yang sudah disampaikan oleh speaker kita. Sambil mungkin tim Atlas boleh, tim panitia boleh dibagikan link presensi, karena kita sudah memasuki akhir acara. Sambil mengisi link presensi Bapak dan Ibu, mari kita saksikan video dari Atlas berikut ini. Hello everyone, welcome to Atlas. My name is Francesco and I will be your English mentor for today's session. Are you ready? Let's dive right in. If some night you're on a dark countryside hill, look up at the sky. Arcing overhead, a faint band of light may appear that looks like milk spilled across the sky. The band of light that you see isn't actually milk, of course. It's a galaxy. Now, a galaxy is a huge bunch of stars clustered together in space. Our solar system, which includes the Sun, Earth, and 7 other planets, is part of this galaxy called, you guessed it, the Milky Way. The Milky Way contains hundreds of billions of stars like our Sun. And, like our Sun, most of these stars have at least one planet orbiting them. But, do you think there are other living things in our? Alrighty, now let's form groups of 4 students. Then, let's divide each group into 2 students in Team A and the other 2 students in Team B. The purpose of this activity is to discuss whether you other living things in our galaxy. If you don't know where to start, you can look at the example to see a reference. As you're sharing thoughts, you also have to fill in the table with yours and the other team's answer. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya remind bisa mengisi link presensinya terbatas sampai hari ini saja sampai jam 7 sore ya Bapak, jam 7 malam ya Bapak Ibu ya. Link ini harus diisi supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan e-certificate dari webinar hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan dan tertarik, saya juga yakin sih pasti tertarik, kita ada banyak fitur yang bisa mendukung pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa langsung mengkontak tim Intan Pariwara terdekat di kota Bapak dan Ibu. Tim Intan Pariwara tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Jadi bisa langsung saja dikontak tim Intan Pariwara yang paling dekat dengan Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, sebelum saya tutup, boleh Bapak dan Ibu semuanya open cam, kita akan berfoto bersama, nanti dibantu oleh tim Atlas untuk mengambil fotonya. Saya akan hitung, di sini ada 8 slide nih Bapak Ibu, jadi ditahan senyumnya ya, karena Bapak dan Ibu kita nggak tahu ada di slide yang mana nih nanti Bapak dan Ibu berada, oke? Jadi saya hitung ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3.
Tahan Bapak Ibu, slide yang kelima, 1, 2, 3. Oke, slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Tadi saya ada baca juga di kolom komentar, materinya bagus sekali. Bagaimana kalau sekali lagi kita buat workshop gitu supaya bisa langsung praktik. Tentu saja Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan ya. Bisa follow Instagram dari Atlas dan juga tim Intan Pariwara supaya tidak ketinggalan acara-acara kolaborasi dari Atlas dan Intan Pariwara tentunya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Untuk pembicara kita, Kak Tasya dan juga Pak Tommy, saya pribadi sebagai pemandu acara hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun tingkah laku. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Stay safe and healthy dimanapun berada. Jadi guru itu harus ekstra sabar, tidak jarang murid mengalami kesulitan, namun tidak berani bertanya. Kadang capek dan bosan. Setiap sebelum ngajar, buat dan update lesson plan. Ditambah lagi kemampuan dan kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Harus ditanya satu persatu di mana permasalahannya. Tapi setelah saya mencoba pakai Atlas, motivasi belajar murid meningkat tajam. Karena selain memiliki buku interaktif dan LMS yang user-friendly, metode pembelajarannya juga menarik dan mudah dimengerti. Lalu saya rekomendasikan ke teman guru bahasa Inggris yang lain. Atlas memang merupakan solusi yang selama ini saya cari. Kini, murid saya jadi jago berbahasa Inggris karena belajar dan praktek dengan video pembelajaran bahasa Inggris di rumah. Syukur sekarang ada Atlas. Banyak pilihan metode ajar dan media pembelajaran up to date. Tambah guru tenang, murid senang.